Bab 2683. Semuanya ditarik kembali. Sungguh, Nicholas Peng curiga. Kitab dewa zaman kuno bukan sesuatu yang sembarangan. Di tingkat alam mereka, bisa satu atau dua ilmu dewa tingkat ketiga itu cukup untuk melindungi diri sendiri. Jika ada ilmu dewa tingkat keempat bisa juga dalam tingkat satu penurunan. Dari hal ini, sudah cukup untuk melihat bahwa ilmu dewa itu kuat dan berharga. Selama siapapun yang dapat memperoleh ilmu dewa tingkat ketiga ke atas, tidak ada kultivator yang mau membagikannya, meskipun harus membunuh orang itu, juga belum tentu bisa ditemukan dari slip giok. Dan Erikin ternyata bilang bisa menemukannya, apakah membodohi dirinya lagi? Namun, Erikin tidak menjelaskan apapun tentang kecurigaan Nicholas Peng kali ini, dan memberi slip giok kosong kepadanya. Tuliskan semua permintaanmu terhadap teknik keterampilan. Aku tidak jamin bisa menemukan ilmu dewa apapun, tapi tetap akan ada. Baik. Melihat Erikin begitu serius, Nicholas Peng pun mengesampingkan keraguannya, dan dengan cermat menuliskan jenis dan arah umum ilmu dewa yang dia butuhkan ke dalam slip giok. Beri aku 5.000 koin roh emas lagi. Setelah menyimpannya, Erikin berkata dengan ringan. Buat apa beri kamu koin roh? Nicholas Peng merasa waspada. Membantumu mencari teknik abadi, apakah menurutmu orang-orang bekerja secara gratis? Erikin mendengus, apalagi 5.000 koin roh ditukar dengan kesempatan memperoleh ilmu dewa di atas tingkat ketiga. Jika kamu merasa tidak untung, lupakan saja. Aku kasih. Melihat Erikin tampak tidak seperti membodohi dirinya, Nicholas Peng menggertakkan giginya dan langsung mengeluarkan 5.000 koin roh. Baik, kembali dan tunggu berita. Saat orang ini datang, aku akan memberitahumu. Setelah mengambil koin roh, Erikin langsung ingin mengusir orang. Tunggu, masih ada lagi. Lihatlah petanya. Nicholas Peng menyela, mengeluarkan gulungan dan pergi. Tatapan Erikin jatuh dan melihat bahwa pusat peta adalah sekte kebenaran, dan ada 4 tempat di sekitarnya yang ditandai khusus oleh Nicholas Peng. Area tempat kita berada disebut punggungan awan ungu. Menurut aturan, wilayah setiap sekte adalah radius 5.000 mil, Nicholas Peng menjelaskan. Tapi sebelumnya perkumpulan dua klan melemah, jadi di dalam sekte kebenaran kita, ada 4 jalur batu roh dan jalur biji roh, dan ada wilayah rahasia kecil yang bisa memetik rumput ajaib, semuanya dikendalikan oleh sekte lain. Maksudku, kita yang mendirikan sekte kebenaran, bukankah tempat-tempat ini harus diambil alih kembali? Erikin melihat peta, melihat 4 area yang ditandai secara khusus oleh Nicholas Peng, semuanya tidak jauh dari perkumpulan dua klan, sebaliknya agak jauh dari sekte lain, dan sedikit terdiam. Tidak heran posisi perkumpulan dua klan ini sangat baik, kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi tidak ada yang berpikir untuk menghancurkannya. Ternyata berada dalam lingkup sekte, dan sejumlah sumber ditempati oleh sekte lain, sehingga ada sekte dengan jalur roh yang tersisa tidak mencukupi, dan ada yang tidak berguna. Tentu saja, ini harusnya menjadi milik kita, tentu saja mereka harus diambil kembali, Erikin berkata. Sekte kebenaran didirikan, bukan untuk menimbulkan masalah, jadi tidak boleh dibiarkan teraniaya. Biji roh dan batu roh ini, pendapatannya sangat besar, takutnya pihak lawan mungkin tidak akan membiarkan begitu saja, Nicholas Peng berkata. Kalau begitu, bertarung. Jejak dingin melintas di mata Erikin. Entah itu jumlah kultivator fase penilaian, atau persaingan puncak kekuatan tempur, sekte kebenaran tidak boleh takut pada siapapun. Setelah Nicholas Peng pergi, Erikin mengambil slip giok, menghubungi Desi Zeng, dan membicarakan kebutuhan Nicholas Peng. Desi Zeng sebelumnya sudah mentransmisikan suara,
mengatakan bahwa dia telah memperoleh petunjuk yang relevan tentang tanah roh 5 elemen, dan berencana untuk bergegas kemari besoknya. Dengan begitu, biarkan Desi Zeng sekalian membawakan beberapa teknik abadi kemari. Solusi yang dirinya katakan adalah ini. Benda langka seperti ilmu dewa, bahkan di paviliun Jubao, tidak dijual secara terbuka. Tetapi sebagai tamu bintang 5, tentu saja memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kultivator biasa. Eric Kin sebelumnya juga sempat menguji, bisakah menemukan ilmu dewa, tetapi Desi Zeng tidak menolak, hanya saja harganya yang mahal. Ini membuktikan bahwa paviliun Jubao mampu memperoleh ilmu dewa. Tentu saja, di segi harga, karena telah memusnahkan begitu banyak sekte di bawah aliansi darah, itu cuman koin roh saja, entah itu sekte kebenaran atau Nicholas Peng, mereka punya sangat banyak. Namun, jika bertanya kepada Desi Zeng, sama sekali tidak perlu mengeluarkan koin roh. Bocah tengik, makan buah spiritualku seolah-olah seperti memungutnya dengan santai, satu kata terima kasih pun tidak ada, apa mungkin benar-benar mengambil keuntungan dariku? Melempar koin roh ke dalam tas penyimpanan, dan Eric Kin mendengus. Bukan karena dirinya pelit, tapi Nicholas Peng ini yang minta dipukul. Saat Eric Kin dan Nicholas Peng memata-matai, para kultivator yang tadi siang mengunjungi sekte kebenaran itu juga semuanya kembali ke sekte masing-masing. Adapun malam harinya, para mata-mata yang tidak menerima pelayanan dari kultivator sekte kebenaran, hanya bisa pamit dengan ramah dan akan kembali lagi keesokan harinya. Lagi pula, di tempat manapun, sekte kicauan malam dianggap sebagai provokasi, dan Eric Kin juga sudah berpesan kepada Nicholas Peng bahwa siapapun yang berani menerobos, musnahkan saja, tidak perlu terlalu khawatir. Dan berita yang dibawa kembali oleh orang-orang ini membuat semua sekte yang telah gugup seharian, suasana hati mereka kembali seperti menaiki roller coaster. Apa? Bukannya ada 30 lebih fase penilaian, hanya 8. Tidak ada hubungannya dengan sekte agung, hanya kultivator yang sama seperti aku. Tidak pernah berpikir untuk memberantas semua sekte di sekitar, wakil ketua sekte bilang akan hidup dalam keharmonisan. Rumah dalam kondisi bobrok, jalur roh layu, tidak pernah bertemu dengan murid junior dari sekte ini. Begitu semua jenis berita disampaikan, para senior sekte sekali lagi tercengang. Masalah besar yang dikhawatirkan sepanjang hari dan berubah menjadi masalah kecil. Lagi pula, tidak setiap sekte itu seperti sekte sihir Qi, hanya ada 2-3 master satu penurunan, beberapa sekte yang sedikit lebih kuat juga memiliki 6 atau 7 master satu penurunan. Di daerah ini, sekte yang terkuat akan memiliki lebih dari 15 kultivator satu penurunan. Tentu saja, hal terpenting yang disebutkan oleh para kultivator ini adalah Eric Kin. Kekuatan fase penilaian tahap awal, tetapi tidak melihat gerakan apapun, langsung membunuh adik ketiga dari darah iblis 3 bersaudara. Dengan mengenakan topeng perunggu, terlihat sangat tidak terduga. Para master sekte ini juga memiliki kesan awal tentang Eric Kin. Ketua sekte, setelah 12 hari kemudian, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk menghadiri upacara? Kultivator yang kembali dari mengirim surat itu juga bertanya. Karena telah menerima undangan, dan itu ada di daerah kita, meskipun tidak alasan, juga harus pergi. Kebanyakan ketua sekte juga memiliki sikap yang sama. Sekte kebenaran ini agak sulit ditebak. Jika dibilang kuat, hanya ada beberapa orang, tapi kalau mau dibilang lemah, tetapi ada ketua sekte dan leluhur perintis, dan dengar-dengar ada juga murid yang bergegas kemari. Lagi pula, pergi ke sana juga tidak akan rugi apapun, daripada mendengar orang lain bercerita banyak, lebih baik pergi dan lihat sendiri. Dan juga sekte kebenaran ini, jika memang ada kemiripan, diperkirakan akan ada pertunjukan bagus pada hari upacara.
Seorang ketua sekte tua yang memahami cerita di dalam, mencibir. Perkumpulan dua klan tidak bisa mengendalikan sumber daya di wilayah itu. Takutnya sekte kebenaran ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bagi banyak sekte, malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Terutama 4 sekte yang menempati 4 sumber di wilayah perkumpulan dua klan sepanjang tahun. Di tengah malam, Ketua Sekte Sihir Qi, Fabio Zhang, dan 3 ketua sekte lainnya, semua berkumpul saat ini. Semua orang tampak serius, mendiskusikan masalah ini. Tidak punya pilihan lain, tidak bisa diabaikan. Setiap sekte ingin berkembang dan tumbuh besar, dan sumber daya itu memang sangat diperlukan. Sebelumnya perkumpulan dua klan tidak dapat memprovokasi mereka. Jalur biji roh itu tidak hanya disumbangkan ke mereka dengan gratis, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan di sekitarnya. Ini sama saja dengan diperas oleh sekte-sekte ini. Bersambung.